Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dewi Andriani dengan NPM 215011033. Jadi, selanjutnya ini adalah materi yang kedua dari yang sebelumnya, yaitu downloading and installing Python. Nah, untuk materi yang ini, yaitu tentang Python Literals. Dari modul 2, sub 2.2. Ini adalah nama kelompok saya dari kelompok 2. Kita mulai masuk ke materinya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang literal. Nah, jadi apa itu literal? Nah, literal itu adalah data yang nilainya ditentukan oleh literal itu sendiri. Literal digunakan untuk menyandikan data dan memasukkannya ke dalam code. Jenis-jenis literal itu ada string dan bilangan bulat. Seperti yang kita tahu, string itu merupakan huruf dan bilangan bulat ya bilangan. Jadi dia bilangannya bilangan bulat. Di sini ada fungsi print menyajikan dengan cara yang persis sama karena representasi yang didapat dibaca manusia juga sama. Nah, angka-angkanya nanti itu dirubah menjadi representasi mesin satu set bit menjadi dapat dibentuk dan dapat dibaca oleh manusia. Nah, integer itu apa sih? Nah, dalam sistem binar adalah sistem yang digunakan komputer untuk menyimpan angka dan mereka dapat melakukan operasi apapun padanya. Nah, Python 3.6 ini telah memperkenalkan garis bawah dalam literal numerik yang memungkinkan menempatkan garis bawah tunggal di antara digit dan setelah penentu dasar untuk meningkatkan keterbacaan. Nah, contoh penulisan yang benar itu di dalam Python ini sendiri dikasih spasi atau nggak dikasih spasi. Misalnya kan ini ada contohnya nih. Berapa? 11.111 11.111.111 rupiah. Nggak bisa kita bilang rupiah sekarang nggak ada rupiahnya kan. Itu untuk memisahkan kita di bahasa Indonesia kita menggunakan tanda titik untuk memisahkan puluhan, satuan, dan ratusan kan. Nah, di Python kita nggak bisa menggunakan tanda titik karena artinya bakal berbeda. Jadi yang kita gunakan itu garis bawah, underscore, atau sekalian aja nggak usah dikasih titik. Kita terabas seperti ini. Nah, untuk membedakan bilangan positif dan negatif itu gimana? Nah, untuk negatifnya tinggal ditambahin tanda negatif di depan, dan positifnya juga tinggal ditambahin tanda positif di depannya. Yang kedua ini ada bilangan oktal. Bilangan bulat yang diawali dengan awalan OO atau NoO, maka akan diperlakukan sebagai nilai oktal. Nah, berarti angka tersebut harus berisi digit yang diambil dari rentang 0 sampai 7 saja. Jadi di bawah 8. Tapi ada 8 karena ada jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, contohnya kayak gini. 0O123 adalah oktal nomor dengan desimal yang hasilnya tuh sama dengan 83. Misalnya kalau kita di Python kita menggunakan print 0O123, maka hasilnya atau setelah di run yang keluar itu adalah 83. Nah, mari kita coba pembuktian untuk bilangan oktal 0O123. Ketika kita run, hasil yang kita dapatkan itu adalah 83, sesuai dengan yang kita bahas di sini tadi. Oke, kita kembali ke PPT-nya. Berarti ini valid ya, berarti contoh dari oktal ini benar setelah kita run tadi. Oke, selanjutnya ini ada bilangan heksadesimal. Dalam bilangan heksadesimal, angka tersebut harus didahului dengan awalan 0x atau 0x.
Nah, 0x123 adalah bilangan heksadesimal dengan nilai desimalnya sama dengan 291. Nah, fungsi print juga dapat mengatur nilai-nilai ini. Kita coba lagi, apa benar print 0x123 ini hasilnya adalah 291? Tinggal ganti O tadi dengan X. 291. Jadi, berarti benar ya. Untuk bilangan heksadesimal ini menggunakan O 0x, sedangkan untuk bilangan oktal tadi yang digunakan adalah 0O. Nah, selanjutnya ini ada float. Float merepresentasikan bilangan yang bukan bilangan integer atau bilangan desimal yang kayak koma-koma pakai titik. Itu biasanya kita sebutnya dengan float atau floating number. Apa sih, gimana sih cara kita coba integer versus float? Nah, apa bedanya 4 sama 4.0? Kalau secara matematika itu nilainya sama kan, sama-sama 4. Cuman di Python ini nilainya bisa berbeda karena 4 merupakan bilangan bulat, sedangkan 4.0 ini kita sebut dengan floating point. Biasanya untuk menghindari penyusunan angka nol yang begitu banyak, buku tes fisika menggunakan bentuk singkatan. Nah, dari ini berapa? 4 miliar menjadi 4 kali 10 maka 8. Atau kalau dipakai eksponen, bukan pangkat 8, tapi jadi 4A8. A itu menggantikan angka 10 tadi. Nah, untuk pengkodean float ini sendiri, kita tinggal nulis angkanya aja, dan biasanya dia pakai titik. Makanya di pesan angka ribuan atau ratusan itu kita nggak pakai titik, kita pakai underscore, dan sekalian dari ke titik, itu agar tidak tertukar dengan float ini. Nah, string ini sering digunakan saat kita memproses huruf, seperti yang kita bilang tadi. Jadi, ketika kita memasukkan string ke dalam Python, maka yang keluar adalah huruf-huruf tadi. Nggak ada penghitungan, tapi tinggal di print aja menggunakan fungsi print tadi. Nilai boolean ini tentang true and false, atau denotasi yang ketat. Dia punya denotasi yang ketat dalam Python, karena benar dan salah itu kan. Oke, thank you for watching. Sekian penjelasan dari saya untuk modul 2 sub 2.2. Terima kasih.